Perkenalkan, nama saya Karin Marsha Putri dengan NIM 2302110667. Saat ini saya akan membahas dua hal penting dalam dunia teknik informatika, yaitu nilai profesionalisme dan pelanggaran etis dalam teknik informatika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai profesionalisme dalam bidang teknik informatika. Jadi, nilai-nilai profesionalisme adalah prinsip atau sikap yang harus dimiliki seorang profesional agar pekerjaannya berkualitas, etis, dan dapat dipercaya. Jadi, sebagai seorang profesional di bidang teknik informatika, kita tidak hanya dituntut untuk bisa coding atau menguasai teknologi, tapi juga harus memiliki nilai-nilai profesionalisme yang kuat. Langsung saja, yang pertama adalah integritas. Nah, ini berarti kita harus jujur dalam bekerja, tidak memanipulasi data, dan tidak menyalin karya orang lain tanpa izin. Integritas adalah fondasi kepercayaan. Nilai berikutnya adalah tanggung jawab. Jadi seorang profesional teknik informatika itu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, termasuk terhadap kualitas sistem yang dibuat dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya adalah kompetensi. Dunia teknik informatika berkembang dengan sangat cepat. Jadi kita harus terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi baru, dan meningkatkan kemampuan kita agar tetap relevan. Nilai-nilai yang penting yang selanjutnya adalah disiplin. Jadi ini mencakup bekerja sesuai dengan standar, menjaga keamanan data, dan juga mengikuti prosedur yang berlaku agar hasil pekerjaan lebih terstruktur dan aman. Tidak kalah pentingnya, yaitu adalah kerjasama. Jadi, proyek teknologi biasanya dikerjakan secara tim. Karena itu, komunikasi yang baik, saling menghargai, dan mau berkolaborasi menjadi bagian dari profesionalisme. Kemudian ada etika dan kepedulian. Jadi kita harus sadar bahwa teknologi yang kita buat itu bisa memengaruhi banyak orang, sehingga kita harus memastikan teknologi tersebut aman dan tidak merugikan kita atau user. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan dan keamanan. Jadi kita juga harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Profesional teknik informatika wajib menjaga privasi pengguna serta tidak menyalahgunakan akses ke sistem atau database. Jadi itu adalah nilai-nilai profesionalisme dalam bidang teknik informatika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setelah kita sudah memahami tentang nilai profesionalisme itu, kita juga perlu mengetahui contoh-contoh pelanggaran etis yang sering terjadi dan tentu saja harus kita hindari sebagai yang berprofesi sebagai teknik informatika. Jadi yang pertama adalah mengakses data tanpa izin. Misalnya dengan membuka data pribadi pengguna atau melihat email orang lain padahal tidak ada alasan pekerjaan. Itu jelas sudah melanggar privasi. Saja yang kedua, pelanggaran berikutnya adalah membocorkan atau menjual data pengguna. Misalnya dengan memberikan database perusahaan ke pihak luar, dan hal ini itu bukan hanya tidak etis, tapi juga bisa melanggar hukum. Dan selanjutnya adalah plagiarisme atau menyalin kode tanpa lisensi yang sah. Nah, ini membuat profesional dianggap tidak jujur dan juga merugikan kelompok aslinya. Poin yang keempat adalah membuat atau menyebarkan malware. Jadi ini pelanggaran yang sangat berbahaya dengan membuat atau menyebarkan malware seperti virus atau ransomware. Ini termasuk tindak kriminal yang merugikan banyak sekali orang. Dan berikutnya adalah manipulasi hasil sistem, yaitu seperti mengubah data agar terlihat bagus atau memodifikasi hasil analisis. Yang justru hal tersebut malah merusak integritas profesi teknik informatika. Yang contoh lainnya juga adalah mengabaikan keamanan sistem, misalnya membiarkan bug kritis, tidak memasang enkripsi, atau membuat sistem secara asal-asalan. Ini bisa menyebabkan kebocoran data. Selanjutnya, pelanggaran etis juga terjadi
Yang ketiga, seseorang itu menyalahgunaan teknologi untuk keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi. Misalnya dengan menggunakan server kantor untuk mining crypto atau mengubah data absensi. Itu adalah pelanggaran yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah memata-matai aktivitas pengguna dengan cara menyembunyikan tracking berlebihan atau mengumpulkan data tanpa persetujuan pengguna. Ini sangat melanggar privasi pengguna. Jadi tadi itu adalah saya sudah menjelaskan tentang nilai-nilai profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang profesional teknik informatika serta contoh-contoh pelanggaran etis yang wajib kita hindari. Dengan memahami kedua hal tersebut, kita tidak hanya menjadi ahli secara teknis, tetapi juga menjadi profesional yang beretika dan dapat dipercaya. Jadi untuk kesimpulannya, seorang profesional teknik informatika harus mengutamakan integritas, tanggung jawab, dan etika kerja untuk mencegah pelanggaran seperti penyalahgunaan data, sehingga teknologi yang dihasilkan tetap aman, bermanfaat, dan dapat dipercaya. Sekian dari saya, terima kasih.